Jadi guys, coba perhatikan saya. Di sini tampak ada hitam di bawah dagu saya, di leher sampai dada saya. Itu adalah sebuah warna hitam dari siluet handphone yang saya pakai untuk membuat konten ini. Sebagai bayangan dari badan handphone ini yang mendapat sinar lampu malam hari. Nah guys, saya dapat mengindra hal itu sebagai sebuah fenomena yang tampak dalam bentukan siluet dengan mata saya sebagai saraf sensorik yang dikirim ke sinyal otak saya. Lantas saya dapat mengatakan itu adalah bayang-bayang dari handphone itu. Nah guys, disinilah ada pencerapan fenomena oleh indera yang kita sebut sebagai penginderaan. Demikianlah guys, penginderaan itu dapat dinyatakan sebagai sebuah kebenaran tentang adanya bentukan HP yang disinari oleh lampu. Itu dinyatakan sebagai pengetahuan kebenaran kita berdasar penginderaan kita terhadap suatu fenomena yang ada di sekitar kita. Namun guys, bila mana hal itu tidak ada sinar penginderaan, apakah dapat terjadi? Kalau warnanya menjadi lain, tentu bentuknya juga berpengaruh mungkin ya. Apalagi kalau tidak ada sinarnya ya. Jadi kebenaran kita terhadap sesuatu hal di sekitar kita yang tergantung penginderaan kita akan selalu dipengaruhi oleh lingkungan kita, sudut pandang berbeda, perspektif yang tidak sama, serta kondisi lingkungan yang mungkin lampunya yang di sana bergerak atau justru HP saya bergerak. Sehingga saya mengatakan bahwa bayangan-bayangan itu bergerak, tetapi bayangan itu bisa saja menjadi tidak ada bila lampu padam. Apakah demikian guys? Kebenaran dalam kehidupan kita hanya berdasar penginderaan saja. Nah guys, ada sisi lain pemikiran yang dapat meruntuhkan pemikiran itu guys. Di dalam pikiran kita dapat mengatakan bila mana sesuatu itu ada, kalau memang ada yang mempengaruhi. Tetapi bila mana itu tidak ada yang mempengaruhi, apakah dia dapat dikatakan ada?
Atau mungkin di dalam pikiran kita, guys, sudah dapat mengatakan dengan sesungguhnya bahwa tanpa adanya sinar tetap ada bayangan bila pikiran kita sudah membayangkannya terlebih dahulu keberadaannya. Disinilah, guys, ada perbedaan pandangan antara hal-hal yang rasional dengan hal-hal yang bersifat kenyataan atau empirisis, atau dalam istilah bahasa filsafatnya antara rasionalisme dan empirisisme. Bila mana kita berpikir tentang sesuatu itu ada di dalam pikiran kita terlebih dahulu, maka tidak perlu ada bayang-bayang yang ada di sana dari lampu mempengaruhi bentukan. Apa ini berbentuk bayang-bayang yang hitam itu, guys. Cukup kita memikirkannya. Itulah saudara-saudara, bahwasanya kebenaran itu tidak mesti harus sesuai dengan kenyataan. Kalau misalnya kenyataan itu dapat berubah dalam kurun waktu yang tertentu, maka kebenaran bahwa bentukan siluet itu akan diam selamanya dalam kebenaran waktu yang panjang ternyata tidak bisa. Hanya berdasar waktu-waktu yang temporer kita dapat merasakan ada keberadaan siluet-siluet itu. Kondisi berubah, maka kondisi berubah. Tetapi bila mana rasional kita mengatakan bahwa sesuatu dapat terjadi secara berkelanjutan dan bersifat abadi atau baka dengan kebenaran yang tetap, bahwa bila ada bayangan di dalam diri kita, itu akan terus ada bayangan. Apakah demikian, guys? Kebenaran kita berdasar pemikiran kita atau berdasar lingkungan kita, guys? Masing-masing ada kekurangan dan kelebihannya. Kita dalam menghadapi permasalahan hidup ini, guys, bila selalu mengandalkan lingkungan sekitar kita, kita mungkin tidak akan mendapatkan kebenaran karena kita mudah dipengaruhi oleh lingkungan yang berubah-ubah sifatnya. Tetapi bila mana kita mengandalkan pemikiran kita yang terus-menerus akan terjadi, maka apakah memang tidak ada secara rasional pula batas dari segala sesuatu itu? Di situ perlu ada kritisisme, guys, yang dapat mempertemukan keduanya. Bahwa pemikiran kita tentang bayangan atau siluet itu dapat diwujudkan, dapat diuji dengan kenyataan. Tapi kita sudah mempunyai pemikiran terlebih dahulu tentang siluet itu, maka yang ada di dalam lingkungan kenyataan sekitar kita itu hanyalah menegaskan atau membangkitkan rumusan tentang adanya bayangan yang ada dalam pikiran kita. Dengan demikian, guys, inilah filsafat dari motivator filsafat pengarang 8 novel yang membuat kita selalu berpikir terhadap kesadaran kita, termasuk tentang hakikat kebenaran, terutama tentang hakikat kebenaran suatu hal sebagai tujuan dari berpikir filsafat, bukan hanya tanda-tanda
saja.